Politikus PDIP Effendy Simbolon masih menjadi perbincangan panas di media akhir-akhir ini. Karena itu aku nggak tahu nih Pak Effendy Simbolon kepingin banget jadi menteri. Kan itu masalahnya. Enggak kan kalau Effendy kayaknya udah gimana? Adakah presiden kita Jokowi berbicara berkelas dunia juga yang kita produksi, yang kita joinkan sama Korea? Kan nggak ada pidatonya. Pak Jokowi sudah membuat skala prioritas pembangunan infrastruktur. Mengapa demikian? Karena beliau ingin mewujudkan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita belajar melihat kasus case per case. Apalagi sahabat saya Pak Effendy Simbolon lebih banyak ngomong politiknya dari tadi. Kita nggak tahu kan kalau kemarin dia Menteri SDM-nya mungkin lain lagi dia ngomong. Sayang aja Pak Effendy Simbolon politisi. Saya justru prihatin ya. Prihatin Indonesia semakin mengalami kemunduran ya. 5 tahun terakhir proyek apa yang besar? Hampir nggak ada kok. Yang mana yang digunting pita oleh presiden kita? Nggak ada. Mengapa demikian? Karena 73 tahun Indonesia merdeka, di Indonesia bagian timur, di Papua, NTT dan sebagainya, daerah-daerah yang melihat aspal saja rakyatnya itu belum pernah. Zaman Orde Baru lihat statistik. Pemerintah saat itu cerdas, cerdik mereka. Bagaimana daerah-daerah yang berbasis berbudaya liburan setiap tahunnya itu diberi jalur terbang langsung. Pak Harto dulu dalam membangun punya yang namanya GBHN. Jika pembangunan itu terencana, tersistematis. Beda setelah era reformasi ini. Wewenang MPR yang tidak lagi memiliki GBHN, di mana setiap era pembangunan nasional 5 tahun itu diserahkan pada visi misi capres. Seperti Korea Selatan, begitu pandainya mereka mensiasati hanya menjual model-model K-pop begitu, ya. Itu 5,7 sampai 7% kontribusi mereka terhadap PDB-nya, terhadap pendapatan negaranya. Seperti Korea Selatan, begitu pandainya mereka mensiasati hanya menjual model-model K-pop begitu, ya. Itu 5,7 sampai 7% kontribusi mereka terhadap PDB-nya, terhadap pendapatan negaranya. Adakah presiden kita Jokowi berbicara berkelas dunia juga yang kita produksi, yang kita joinkan sama Korea? Kan nggak ada pidatonya. Saya justru prihatin ya. Prihatin Indonesia semakin mengalami kemunduran ya. 5 tahun terakhir proyek apa yang besar? Hampir nggak ada kok. Yang mana yang digunting pita oleh presiden kita? Nggak ada. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Belum lama melontarkan Pulau Panas di ruang rapat Komisi 1 DPR RI perihal ketidakharmonisan hubungan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dengan Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman, lalu memuncak pada pernyataan pedas yang menyebut TNI sebagai gerombolan seperti ormas, hingga memicu kemarahan dan protes keras dari kalangan TNI, dari prajurit hingga podium di berbagai daerah. Effendy pun akhirnya terpaksa harus minta maaf secara terbuka. Dalam konferensi pers, publik pun dibuat geram. Entah apa maksud orang ini dengan melakukan manuver dan akrobatik politik yang lebih terkesan sebagai oposan ketimbang posisi partainya sebagai koalisi Presiden Jokowi. Karena dalam waktu yang bersamaan, bahkan sempat viral video Effendy Simbolon yang menyebut Indonesia malah mundur di era Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Dikutip dari video yang sudah, itu Effendy Simbolon membandingkan masa kepresiden Soeharto atau Orde Baru dengan rezim Jokowi. Menurutnya, pemerintah saat itu cerdas dan cerdik daripada pemerintahan hari ini. Pemerintah saat itu cerdas, cerdik, mereka bagaimana daerah yang berbasis budaya dan liburan tiap tahunnya diberi jalur terbang langsung, tutur Effendy. Dalam video tersebut, zaman Orde Baru, lihat statistik pemerintah saat itu cerdas, cerdik, mereka bagaimana daerah-daerah yang berbasis budaya, liburan setiap tahunnya itu diberi jalur terbang, ujar Effendy. Selain itu, Effendy juga membandingkan pemerintahan Jokowi dengan Korea Selatan, negara yang terkenal dengan K-pop-nya. Itu menurut Effendy mampu memaksimalkan apa yang mereka miliki. Korea Selatan begitu pandainya mereka menjual mode-mode K-pop, begitu itu 5,7% lah kontribusi mereka terhadap pendapatan negaranya, lanjut Effendy.
membandingkan rezim Jokowi yang selama ini menurutnya hanya membangun bangsa melalui investasi asing yang menurutnya banyak merugikan Indonesia. Adakah presiden kita Jokowi berbicara berkelas dunia juga yang kita produksi, yang kita the joint game correction, gagah pidatonya, kata Effendi Simbolon. Kata Effendi Simbolon, selama 5 tahun terakhir tidak ada proyek besar yang digunting pita oleh Jokowi. Saya prihatin, Indonesia semakin mengalami kemunduran, tandasnya. Politisi PDIP Ruhut Sitompul membalas pernyataan Effendi Simbolon. Itu salah videonya yang viral tersebut. Beginilah model manusia yang gagal karena mau jadi menteri Pak Joko Widodo, cetus Ruhut Sitompul melalui akun Twitter pribadinya Rabu 7 September 2022. Karena gagal jadi menteri dari Presiden Jokowi yang disebut-sebut Ruhut Sitompul sebagai presiden yang sangat dicintai rakyatnya. Ini ia menuding Effendi Simbolon menjadi frustasi. Jadinya frustasi berat, memerlukan tolong sesama biskota dilarang saling mendahului, tambah politikus sekaligus advokat ini. Mari kita lebih mendalam dalam mengulas jejak kebusukan Effendi Simbolon, si pengkhianat terhadap Presiden Jokowi. Yang ternyata tak cukup sampai di sini, saudara, beberapa waktu lalu anggota Komisi 1 DPR ini bahkan sempat menyatakan jika Presiden Jokowi lebih baik melepaskan jabatannya alias mundur lantaran tak bisa menyelesaikan krisis ekonomi Indonesia. Oleh itu makin diperburuk dengan membanjirnya tenaga kerja Cina yang akan bekerja di perusahaan. Lebih baik Jokowi turun tahta karena tidak bisa menyelesaikan masalah ekonomi. Presiden seharusnya mampu menyelesaikan, bukan menterinya, kata Effendi di gedung DPR Senayan, Jakarta Selatan, Selasa 1 Agustus 2022. Belum lama melontarkan pulau panas di ruang rapat Komisi 1 DPR RI perihal ketidakharmonisan hubungan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dengan Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman, lalu memuncak pada pernyataan pedas yang menyebut TNI sebagai gerombolan seperti ormas, hingga memicu kemarahan dan protes keras dari kalangan TNI, dari prajurit hingga podium di berbagai daerah. Effendi pun akhirnya terpaksa harus minta maaf secara terbuka. Dalam konferensi pers, publik pun dibuat geram. Entah apa maksud orang ini dengan melakukan manuver dan akrobatik politik yang lebih terkesan sebagai oposan ketimbang posisi partainya sebagai koalisi Presiden Jokowi. Karena dalam waktu yang bersamaan, bahkan sempat viral video Effendi Simbolon yang menyebut Indonesia malah mundur di era Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Dikutip dari video yang sudah, itu Effendi Simbolon membandingkan masa kepresiden Soeharto atau Orde Baru dengan rezim Jokowi. Menurutnya, pemerintah saat itu cerdas dan cerdik daripada pemerintahan hari ini. Pemerintah saat itu cerdas, cerdik, mereka bagaimana daerah yang berbasis budaya dan liburan tiap tahunnya diberi jalur terbang langsung, tutur Effendi. Dalam video tersebut, zaman Orde Baru, lihat statistik pemerintah saat itu cerdas, cerdik, mereka bagaimana daerah-daerah yang berbasis budaya, liburan setiap tahunnya itu diberi jalur terbang, ujar Effendi. Selain itu, Effendi juga membandingkan pemerintahan Jokowi dengan Korea Selatan, negara yang terkenal dengan K-pop-nya. Itu menurut Effendi mampu memaksimalkan apa yang mereka miliki. Korea Selatan begitu pandainya mereka menjual mode-mode K-pop, begitu itu 5,7% lah kontribusi mereka terhadap pendapatan negaranya, lanjut Effendi. Membandingkan rezim Jokowi yang selama ini menurutnya hanya membangun bangsa melalui investasi asing yang menurutnya banyak merugikan Indonesia. Adakah presiden kita Jokowi berbicara berkelas dunia juga yang kita produksi, yang kita the joint game correction, gagah pidatonya, kata Effendi Simbolon. Kata Effendi Simbolon, selama 5 tahun terakhir tidak ada proyek besar yang digunting pita oleh Jokowi. Saya prihatin, Indonesia semakin mengalami kemunduran, tandasnya. Politisi PDIP Ruhut Sitompul Indonesia tanah